Buka hatimu untuk Injil kasih karunia mengalir atas saudara. Buka kedua tanganmu dan saya deklarasikan bagi engkau. Kebajikan dan kemurahan Tuhan saja yang memburu engkau, mengikuti engkau seumur hidupmu. Aku percikan darah Yesus memagari engkau, memproteksi engkau siang dan malam. Di dalam nama Yesus, anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati, rumah tanggamu, bisnis diberkati Tuhan, dilindungi, dijagai Tuhan. Aku deklarasikan tidak ada satupun dari engkau yang kekurangan, yang sakit lagi. Semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Aku deklarasikan anak-anakmu perkasa di bumi. Aku deklarasikan engkau terus ada dalam tempat yang bernama hadirat Tuhan. Dan kebajikan Tuhan mengikutimu sepanjang hidupmu. Apa yang engkau buat, Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus, malapetaka, penyakit tidak menimpamu. Setiap senjata yang ditempa untuk engkau tidak akan kena engkau. Santet, pelet, guna-guna tidak akan bisa menyerang engkau. Sebab engkau ditudungi, engkau dilindungi oleh darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya, lambaikan tangannya dan sama-sama berkata, amin. Boleh lebih mantap lagi katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Kurang mantap, shalom semuanya. Sukacita mengalir atas saudara. Amin. Sebelum duduk bilang kiri kananmu, you are loved, you are blessed, you are anointed. Amin. Engkau sangat dikasihi, engkau sangat dicintai Tuhan. Silakan duduk saudara. Baik, shalom. Saudara, ambil kunci C. Saya tahu ada beberapa dari saudara yang menghadapi gunung yang tinggi, gunung yang besar, gunung yang lebar. Dan tolong perhatikan baik-baik. Dan kita mungkin berpikir seperti nggak ada harapan. Mungkin itu masalah dalam kesehatan, mungkin masalah dalam finansial, atau masalah dalam rumah tangga saudara atau anak-anak saudara. Kita menghadapi hal-hal yang tidak baik. Saudara, atau ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pagi ini saya mau menyampaikan satu pesan Tuhan. Ya, judulnya singkat saudara, serukan, grace, grace and grace. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Amin. Saudara jangan latah, kita sering mendengar, kita sering nulis, kita sering ngomong. Ketika kita WA seseorang, ketika kita kirim kabar seseorang, entahkah itu istri, suami, anak, jemaat atau keluarga, kita sering akhiri dengan kata Tuhan memberkati ya. God bless you. Atau disingkat GBU. Nanti ada jawab GBU tuh. Ya. GBU, gue butuh uang. Kira-kira begitu. Saudara, tahukah saudara nggak salah ngomong itu bagus, baik. Tapi saya mendapati dalam Alkitab saya, Paulus tidak pernah menulis kata God bless you. Bukan gak pernah menulis, sorry. Paulus di pembukaan surat-suratnya kepada gereja di Roma, di Korintus, di Galatia, di Filipi, di Kolose, di Tesalonika, gak pernah dengan pembukaan Tuhan memberkatimu. Atau di akhir suratnya, Paulus juga gak pernah berkata, Tuhan memberkatimu. Apa ada yang aneh? Iya. Kenapa Paulus gak ngomong begitu? Karena saudara dan saya memang sudah diberkati Tuhan. Siapa yang tahu kita udah diberkati Tuhan? Lambaikan tangannya. Maka Bapak Ibu minggu lalu saya khotbahkan. Kenapa Tuhan membuat Ishak menjadi kaya? Kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Cuman satu jawabannya. Karena Ishak diberkati Tuhan. Dan orang yang diberkati Tuhan ini menabur. Maka sekalipun di musim yang tidak baik, musim paceklik, musim kelaparan, Ishak menabur. Karena dia diberkati, Tuhan buat panen yang luar biasa. Kisah Ishak adalah kisah saudara dan saya. Karena Ishak anak Abraham dan kita pun juga anak Abraham. Maka angkat tanganmu, saya deklarasikan, engkau tetap orang yang diberkati. Amin.
Dan engkau akan mengalami semua yang kau tabur. Tuhan akan memberikan panen yang dahsyat. Kurang mantap aminnya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu, Tuhan beri saya satu rema. Ketika Anda menyerukan grace, grace and grace. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Ada powerful. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam alam roh. Gunung-gunung kemustahilanmu akan dibuat rata oleh Tuhan. Ketika kita menyerukan grace and grace and grace. Kita lihat dasar ayatnya. Kita buka dulu kitab Roma, saudara. Roma pasal pertama berbunyi demikian. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Saudara, kalau surat ini ditulis untuk saudara, maka bunyinya begini. Kepada kamu sekalian jemaat BFA jam 11. Yang dikasih Allah. You are loved. Dengar baik-baik, ditekankan, engkau dikasih Allah. Lihat saya, bilang kiri kanan, saya dicintai Tuhan. Amin. Haleluya. Apa salamnya? Grace and peace for you. Enggak amin ya. Ini dikasih salam yang luar biasa. Saudaraku, setiap kata dan makna Paulus membuka dengan salam ini bukan pemanis. Bukan sekedar lip service. Tapi dia tahu maknanya. Dan pagi ini saya bukakan bagi saudara. Bukan pemanis, bukan lip service, tapi ketika engkau mengetahui makna rema ini. Seperti saya katakan dalam kitab Yesaya, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya dan membuatnya berhasil. Yang mengerti katakan amin. Sebelum lanjut, lihat kiri kanan, bilang grace for you. Kurang mantap, depan belakang bilang grace for you. Walaupun Anda belum mengerti maksudnya, nanti lihat. Oke, ini Roma. Kita lihat Korintus. Kepada jemaat Korintus. Kepada gereja di Korintus. Kepada jemaat PFA jam 11. Grace and peace from God to you. Dari Tuhan buat saudara. Untuk saudara, untuk saudara. Grace and peace for you. Amin. Bapak Ibu, Anda lihat setiap jemaat, setiap kota, Paulus ngomong begini. Tahukah Anda bahwa kekristenan lahir ketika ada dalam masa penjajahan Romawi? Kekristenan lahir, ditekan, dianiaya, baik oleh pemerintahan saat itu Romawi, baik oleh orang-orang Yahudi yang memegang hukum Taurat. Saudara, Paulus menulis surat ini atas tuntunan Roh Kudus dengan mendeklarasikan grace and peace for you. Lain? Korintus sudah, kita lewat Galatia. Grace and peace for you. Saya percaya ada makna. Why? Grace and peace for you. Saudara, karena dalam bahasa Inggrisnya peace. Oke, next saudara. Kepada jemaat di kota Efesus. Grace, Anda lihat bahwa Efesus saat itu adalah tempat atau pusat center penyembahan berhala Dewi Artemis. Semua orang yang mau seluruh dunia penyembah Dewi Artemis datangnya ke kota Efesus. Dan saudara tahu bahwa di kota Efesus pun Paulus juga dianiaya. Yohanes digodok, digoreng hidup-hidup. Maka saudaraku, firman Tuhan membuka, salam ini bukan pemanis. Grace and peace
for you. Angkat tangan saudara. Angkat tangan, saya berdoa buat saudara. Grace and peace for you. Kasih karunia dan damai sejahtera untuk saudara. Yes. Berikutnya. Filipi. Sama. Saya nggak buka Tesalonika, saya nggak buka Kolose, tapi sama. Ada 7 kota, 7 gambaran sempurna, 7 gambaran rest, istirahat, udah selesai. Grace and peace for you di kota Filipi. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi komunitas gereja, bagi jemaat BFA pagi ini, sekali lagi Tuhan berkata kepadamu, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu bisa lihat, buka nanti ayatnya. Paulus gak berkata Tuhan memberkatimu. Tapi grace and peace for you. Maka mulai hari ini saudara, setiap Anda tulis, setiap Anda WA, mulai ganti. Grace for you, grace for you. Kenapa? Kita udah menjadi orang yang diberkati. Loh Pak, emang gak boleh ngomong GBU? Boleh, God bless you boleh. Tapi makna ini lebih dahsyat. Grace for you. Why? Nah saudara, ini semua untuk gereja, ini tuh semua untuk jemaat. Tapi kemudian untuk gembala, Tuhan tambahkan lagi. Bukan hanya grace and peace. Kita lihat sekarang, next. Kepada Timotius pendeta muda, gembala yang masih muda, anak rohaniku yang sah dalam Tuhan. Grace, mercy, and peace for you. Untuk gembala. Shalom, lihat saya. Tuhan bukan hanya kasih grace and peace. Tapi Tuhan tambahkan mercy. Saudara jangan iri. Untuk Pak Agung, Tuhan kasih grace, peace, and mercy. Tapi untuk jemaat, grace and peace doang. Kalau Anda mau, jangan iri. Saya mau Pak, grace and mercy. Oke. Kirim dirimu, saya utus jadi gembala di Kalimantan. Kok enggak amin? Shalom. Amin, shalom, lambaikan tangannya. Mau saudara? Kenapa? Sebab gembala punya beban yang berat. Saudara, saya harus menerima konseling dari banyak orang. Saya seperti menjadi tempat sampah bagi masalah-masalah mereka. Tanpa mereka tahu bahwa saya juga punya masalah. Saya juga seorang ayah dari 3 anak dengan berbagai masalah masing-masing. Saya juga punya masalah keluarga, saya juga punya masalah finansial. Saya juga punya masalah yang macam-macam. Dan saya harus tetap konsisten menjaga rahasia dari banyak jemaat. Kadangkala Bapak Ibu, berapa banyak pasangan suami istri yang mau cerai. Datang ke saya. Saya harus nangani mereka. Berapa banyak masalah-masalah rumah tangga. Ada orang-orang yang mengalami problem-problem. Yang hanya saya pribadi yang harus tahu. Dan itu harus saya bawa sampai kubur. Nggak boleh dibuka. Saya kasih contoh ya, satu nih. Saya kasih contoh. Ketika saya ketua youth di sebuah gereja, long time ago, saya belum nikah. Ya, Budion juga belum nikah. Ya dong. Saudara, ada satu wanita konseling sama saya, anak SMP. Tahu nggak konselingnya? Bikin saya merinding. Konselingnya adalah gini. Ketika dia SMP kelas 2, dia diperkosa oleh tulang kandungnya. Tulang kandung. Tulang itu adik ibu. Tentunya dia bukan orang Jepang, orang Batak. Shalom. Saudara, kami tangani, saya dengan Budion tangani. Ini satu anak remaja ini. Saya bilang, satu kali kalau kamu udah punya pacar dan serius mau nikah, kalau perlu bantuan kami untuk ngomong sama calon suamimu, kami siap. Dan kami akan simpan rahasia itu sampai kapanpun.
Setahun yang lalu saya ketemu dia. Dia udah punya suami, dia udah punya anak. Dan sampai hari ini saya simpen itu rahasia. Emang mudah? Enggak. Satu lagi, ada pasangan-pasangan yang, saudaraku, orang-orang yang mengalami masalah, kita konseling, pulih, sembuh, diberkati. Udah diberkati. Puji Tuhan kan? Pindah gereja, enggak di BFA lagi. Ya enggak masalah. Yang masalah adalah, udah keluar, jelek-jelekin saya. Saya ingat, hayang ngeluarin aibnya dia. Tahan, enggak mudah. Makanya untuk gembala, Tuhan kasih bukan hanya grace and peace, tapi mercy juga. Jadi kalau Anda mau grace and mercy and peace, jadilah gembala. Dan saya siap mengutus Anda untuk pergi kemana? Timur-timur? BFA Dili, mungkin Anda gembalanya. Gunung Sitoli, siap? Oh enggak. Halo, salam. Amin. Oke, kembali ke tadi. Bapak Ibu, kepada Timotius, grace, mercy, and peace. Kepada gembala muda lagi namanya Titus, next. Grace, mercy, and peace. Kepada jemaat, grace and peace. Tapi kepada gembala, grace, mercy, and peace. Karena Tuhan tahu, ini penghiburan bagi saya. Enggak mudah jadi gembala, enggak gampang. Beban berat, saudara. Betul? Belum? Iya. Shalom. Saya harus seperti sempurna di depan saudara. Padahal saya manusia yang biasa. Saya enggak boleh kedapatan kurang di mata orang. Anda pikir Bapak Ibu, ketika malam minggu, saudara, orang bisa gimana-gimana, saya harus nyiapin khotbah. Sementara kadang hari Minggu saya berdiri di sini, saya pun penuh pergumulan. Ada kekurangan, ada masalah, ada problem. Kadang-kadang gak kuat untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan khotbah. Maka Tuhan kasih mercy, kemurahan. Amin. Kurang mantap aminnya. Tepuk tangan. Amin. Haleluya. Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika khotbah, ada jemaat, ada pengerja yang mengeluarkan energi negatif. Ya kalau jemaat baru gak apa-apa, pengerja. Saya khotbah, gini aja. Ini udah pengerja saudaraku. Saya udah ngelucu, gak ketawa. Saya udah ngomong amin cuman gini doang. Sampai saya saudaraku curhat ke Roh Kudus. Gimana Tuhan? Sampai akhirnya saya curhat kemana? Cacipitai, menanya. Ngadepin orang begini bagaimana? Oh itu dia. Akhirnya Tuhan kasih ini. Grace, mercy, and peace. Amin. Nah Pak, Bu, shalom. Kenapa Paulus ngomong begini? Grace and peace for you. Di setiap kota, Paulus memulai dengan salam grace and peace for you, grace for you, grace for you. Why? Kenapa? Tuhan kasih saya rema. Kenapa? Ternyata, dan ini enggak main-main. Tahukah Anda grace artinya kasih karunia? Dan ketika kasih karunia menyertai kita, gunung-gunung tinggimu diratakan. Gunung-gunung hebatmu diruntuhkan. Lembah-lembahmu ditimbun. Amin. Maka mulai hari ini, dengarkan baik-baik. Sering-seringlah berkata, grace for me, grace for you, grace for your husband, grace for your wife, grace for your son, grace for your doctor, grace for your wife business. Semuanya. Kita buka ayatnya, Zakaria. Saudara, saya nggak akan jelaskan lebih panjang, karena ini mungkin bulan Agustus saya akan sampaikan sejarahnya. Tapi saya mau beritahu begini. Kitab Zakaria punya latar belakang. Ambil kunci saya ya. Kerajaan Israel ditaklukkan sebelumnya oleh Babilonia. Oleh raja yang sangat kejam namanya Nebukadnezar.
Kemudian saudaraku, Nebukadnezar meruntuhkan tembok Yerusalem dan meruntuhkan bait Allah. Merampas emas-emas yang ada di bait Allah. Tahukah Anda, ingatkah Anda bahwa bait Allah atau bait suci yang dibangun Salomo dengan biaya triliunan rupiah, tiangnya pun dilapis dengan emas. Itu diruntuhkan, direbut oleh Nebukadnezar. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang muda yang pintar ditaruh, dibuang, dibawa ke Babilonia. Termasuk Sadra, Mesa, Daniel, saudaraku. Itu zaman Nebukadnezar. Kemudian beberapa waktu kemudian, Babilonia itu sekarang ada di Irak. Bangkitlah suatu kerajaan yang lebih kuat dari Babilonia. Namanya kerajaan Persia. Menaklukkan Babilonia termasuk kerajaan Israel ditaklukkan. Maka kisah atau latar belakang kitab Zakaria adalah Israel ada di bawah kendali kerajaan Persia. Raja Ahasiweros. Nah, Bapak Ibu, kemudian saudaraku, seizin oleh Raja Persia atau Iran sekarang, mereka mencoba untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Nah, lalu Bapak Ibu, singkat cerita, 20 tahun mereka dapat izin, mereka membangun tapi tidak ada kemajuan. Karena mustahil. Ada tantangan dari luar, dari dalam, ada tantangan politik, ada tantangan dari dalam, ada tantangan orang-orang, ada tantangan juga pulus, dana, biaya. Sehingga 20 tahun mereka membangun tidak ada kemajuan. Sampai kemudian dalam Zakaria 4 ayat 4 ini, lalu aku menjawab malaikat yang sedang bicara, dapat penglihatan. Apa artinya ini Tuanku? Berikutnya saudara. Malaikat itu menjawab dengan mengatakan, tidakkah kamu tahu? Tidakkah engkau mengetahui apa artinya ini? Aku menjawab, tidak Tuanku. Berikutnya saudara. Kemudian ia menjawab aku dengan mengatakan, inilah firman Yahweh kepada Zerubabel. Siapa Zerubabel? Gubernur Yehuda, gubernur Israel. Israel menjadi sebuah provinsi saja di bawah kerajaan Persia. Inilah firman kepada Zerubabel. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh rohku. Yahweh Sebaot. Arti kata Sebaot, Allah yang maha kuasa. Kurang mantap aminnya. Lambaikan tangannya, bilang Sebaot. Allah yang maha kuasa. Tuhan yang luar biasa, seng ada lawan. Saudaraku, ini julukan atau ini gelar buat Yahweh Sebaot. Yahweh semesta alam berfirman kepada Zerubabel. Saudara, seperti tadi saya katakan, latar belakangnya mereka menghadapi kemustahilan. Kemustahilan apa yang kau hadapi hari ini? Kemustahilan apa? Gunung apa yang menghalangimu? Gunung tinggi, gunung besar, atau lembah yang menutup engkau? Hari ini dengar baik-baik. Firman Tuhan turun buat kita. Dari Yahweh Sebaot. Bukan kuatmu, bukan gagahmu, tapi roh Yahweh Sebaot akan melakukannya bagimu. Apa bunyinya? Kita lihat. Saya baru ngerti kenapa Paulus menulis grace and peace for you. Kemudian ia menjawab aku dengan mengatakan, mana terus berikutnya. Ya, siapakah kamu, hai gunung yang besar? Siapakah kamu? Lihat saya baik-baik. Gunung apa yang menghalangi engkau? Gunung apa? Kemustahilan apa? Tadi ibadah jam 9. Ada seorang ibu. Pak, saya punya masalah gunung yang besar. Salah satu anggota keluarga saya menghadapi problem yang wow. Saya dapat firman, saya dapat rema ini. Iya Bu, sepakat dengan saya. Bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu. Tantangan apa yang kau hadapi hari ini?
Anda tahu, 20 tahun Zerubabel mau bangun itu enggak mengalami kemajuan apa-apa. Tapi ketika firman ini turun, rema ini turun, ini yang menjadi dasar. Saya baru ngeh kenapa Paulus selalu buka grace and peace for you. Dan mulai hari ini saya akan mengubah. Di setiap renungan harian yang saya kirim buat saudara, saya akan akhiri dengan satu kata, grace for you. Grace for you di depan, grace for you di belakang. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Gunung apa yang kau hadapi? Anda lihat. Hai gunung yang besar, engkau bagaikan tanah rata di hadapan Zerubabel. Dan malaikat itu akan mengeluarkan batu penjuru utama dengan seruan grace, grace bagi Zerubabel. Pagi ini angkat tanganmu. Grace for your husband, grace for your wife, grace for your family, grace for you. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo katakan sama saya, grace, grace, grace. Amin. Pak Bu, dengerin. 20 tahun kayaknya bangun bait Allah. Mustahil. 20 tahun tak ada kemajuan. 20 tahun bahasa Indonesianya mangkrak. 20 tahun. Kenapa? Tantangannya banyak. Tantangan politik. Tantangan dana. Tantangan orang-orang yang gak setuju. Tantangan dari intern. Wow. Jangan pikir saudaraku gak ada tantangan. Tantangan. Dan ketika mereka berusaha dengan kekuatannya. Gak ada kemajuan. Sampai akhirnya diberi penglihatan ini. Nih lihat. Siapakah kamu, hai gunung yang besar? Siapakah kamu, hai kemustahilan? Kamu bagaikan tanah rata di hadapan Zerubabel, di hadapan saudara. Dan malaikat Tuhan, bukan dengan roh, bukan dengan kuat dan gagah kita. Bukan kuat dan gagahmu. Akan mengeluarkan batu penjuru utama. Dengan berseru, grace, grace, grace. Pak Bu, dan apa yang terjadi? Lihat baik-baik. Setelah ini, dalam 4 tahun, bait suci yang roboh oleh Nebukadnezar berdiri dengan amazing grace. Saya percaya, 20 tahun mangkrak, nggak ada duit, 20 tahun mangkrak, tantangan politik, 20 tahun mangkrak, tantangan orang-orang yang nggak setuju, 20 tahun mangkrak, tantangan orang-orang yang negatif, 20 tahun mangkrak. Maka dikatakan seperti gunung besar. Maka saudaraku dikatakan begini. Tuhan ngomong, sekarang kamu lihat. Grace. Bukan dengan kuatmu. Bukan dengan gagahmu. Suamimu berubah. Bukan dengan kuatmu dan gagahmu anakmu berubah. Bukan dengan kuat dan gagahmu istrimu berubah. Bukan dengan kuat dan gagahmu bisnismu mengalami breakthrough. Bukan dengan kuat dan gagahmu, saudaraku, pekerjaanmu diberkati. Tapi rohku, kata Tuhan. Tapi partisipasi Anda, angkat tangan, serukan. Grace! Kurang mantap, 2, 3, grace for me. Grace for me. Grace for me. Kurang mantap, bilang sama saya. Terus 3 kali, ini 3 kali, 2 kali. 1, 2, 3. Nah, sekarang lihat kiri kananmu. Grace for you, grace for you, grace for you. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, shalom. Kita enggak latah. Bilang grace for you. Tolong aser-aser PPG nyalamin jemaat bukan shalom saja.
Grace for you. Amin. Amin. Saudaraku, kalau udah ada kasih karunia menyertai kamu. Wow. Wow. Tahu Ruth? Pernah dengar nama Ruth? Minimal hari ini Anda dengar. Ruth itu janda melarat, janda miskin, pemulung. Tapi bangun tidur, Pak. Dia nggak lihat fakta, aku melarat, aku miskin. Apa yang Ruth katakan? Dia pamit sama ibu mertuanya. Yang udah tua, janda, melarat, lebih lagi. Apa yang Ruth katakan? Mam, aku pamit ya. Aku mau mulung jelek. Di belakang orang yang memberi grace kepadaku. Memberi kemurahan kepadaku. Saya percaya itu bukan 1 hari, 2 hari dia ngomong begitu. Grace for me, grace for me. Anda lihat, satu kemurahan Tuhan mengubah Ruth dari seorang janda melarat jadi orang kaya di Bethlehem. Satu kemurahan Tuhan mengubah si narapidana Yusuf dari penjara bawah tanah diangkat jadi penguasa Mesir. Saya percaya, satu kemurahan Tuhan mengubah hidup saudara. Grace for you, grace for you, grace for you, grace for you. Tepuk tangan yang semangat, katakan amin. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Berapa yang percaya? Lambaikan tangannya, grace for you. Wow, percaya saudara. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan gagahmu. Wow. Tuhan kasih saya rema. Kenapa Paulus selalu bilang, grace and peace for you. Tuhan tahu kamu hidup di zaman yang gak mudah. Tuhan tahu tantangan yang engkau alami. Tuhan tahu berat yang engkau alami. Betul? Maka Tuhan juga tahu, saya sebagai gembala lebih berat dibanding saudara. Maka Anda lihat tadi, untuk gembala dikasih 3. Grace, mercy, and peace. Untuk saudara, grace and peace. Zerubabel menghadapi tembok, menghadapi gunung. Kemudian ketika rema ini turun, Anda lihat gunung yang tinggi diratakan. Gunung yang besar dipindahkan. Lembah yang dalam ditimbun. Dan mujizat terjadi. Apa yang mustahil bagimu tidak mustahil bagi Allah. Berapa banyak yang butuh? Kamu mau dengan kekuatanmu sendiri atau butuh kasih karunia? Siapa yang mau butuh kasih karunia? Amin. Naikkan doamu, bilang begini, grace for my husband, grace for my wife, grace for my doctor, grace for my son, grace for my office, my business, grace for my church, grace for BFA. Hari ini jemaat jam 11, dengerin, grace for you. Serukan, grace for me. Bangkit berdiri. Saling berhadapan. Ini sebelah kanan saya, batasnya ini. Nona yang tengah ini batas. Yang sebelah kanan saya ngadep utara. Utara itu sana. Nah. Yang sebelah kiri saya ngadep selatan. Sekarang kita nyanyi. Kau enggak amin. Sini Bang Indra. Saudara, saya tahu. Ini Yeni namanya kan. Beban hidup dia. Saya berdoa, grace for you. Saya tahu Pak Sony ada problem, ada masalah, keluarga, keuangan. Tapi hari ini gunung itu akan diratakan, grace for you. Ini Nona Gina, Miskina. Saudara mungkin dia mikir dia mau nikah. Biasa sendiri, makan martabak sendiri. Sekarang dia harus mikirin nanti dengan suaminya, dengan anaknya. Mungkin bingung biayanya gimana, mau tinggal di mana. Grace for you. Ini Bang Hendra. Dulu bujangan tinting. Sekarang udah punya buntut istri dan anak. Saudaraku, dia juga pasti mikir. Mau sekolahin kemana anaknya, gimana besarin anaknya. Grace for you. Saudaraku yang buka toko, buka warung. Dengar baik-baik, Anda punya bisnis, Anda yang mungkin baru lulus kuliah, mau kerja. Anda yang sedang gimana, saya mau kasih tahu saudara. Di tengah penderitaan atau masalah atau problem. Bukan kuatmu, bukan gagahmu. Tapi roh Tuhan yang akan meratakan gunung.
memindahkan gunung. Grace for you. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya ngajak saudara nyanyi, saling berhadapan, lagu tahun 80-an. Saya baru bertobat waktu itu. Mungkin sebagian besar saudara belum lahir, enggak apa-apa. Tapi pasti masih ingat. Bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Amin. Jadi bukan kuat, tapi grace karena kasih karunia. Bukan gagah, grace. Tapi rohmu, kata Tuhan. Bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Tapi rohmu, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohmu, kata Tuhan. Amin. Saudaraku, sekarang yang sebelah kanan saya, angkat tangannya. Memberkati dengan bilang grace for you ke sebelah kiri saya. Yang sebelah kiri, buka kedua tangannya, menerima grace. Amin. Nanti gantian. 1, 2, 3, grace for you. 3 kali, 1, 2, 3. Amin. Sebelah kiri sekarang bilang kepada sebelah kanan saya. 2, 3. Amin. Haleluya. Pak Bu, mulai hari ini shalom. Pulang nanti saudaraku, pulang nanti suami pulang kerja, wajah saudaraku mengkerodai, kayaknya pusing. Jangan diomeli, sih wajah begitu. Bilang, grace for my husband. Grace for my, istri lagi masak ngomel-ngomel. Suami bilang, grace for you. Amin pada istrinya. Anak-anak lihat papi maminya bilang, grace for mom. Grace for daddy. Halo. Konda amin. Salaman sama saya, grace for my pastor. Gitu dong. Jangan, shalom Pak, ada duit enggak? Jangan gitu. Haleluya. Haleluya. Pak Bu, ketika Anda meneriakkan grace. Paulus kenapa begini? Anda lihat, terobosan mujizat terjadi. Gunung tinggi dipindahkan, diratakan, lembah ditimbun. Apa yang mustahil bagimu? Tidak mustahil. Firman Tuhan gak akan kembali ke mulut Tuhan dengan sia-sia. Amin, tepuk tangan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyi berhadapan, fellowship. Bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Oleh rohmu, kata Tuhan. Bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Oleh rohmu, kata Tuhan. Saudara, jangan sekedar tepuk tangan. Lihat temanmu, lihat sebelah kananmu, depanmu, bilang, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Anda saling memberkati, memberi kekuatan. Saya percaya hari ini grace atas saudara. Haleluya. 1, 2, 3. Bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Oleh rohku, kata Tuhan. Haleluya. Bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Oleh rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata Tuhan. Dari awal katakan, bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Oleh rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Oleh rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Oleh rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, grace. Bukan gagah, grace. Oleh rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, diratakan oleh rohku, kata Tuhan. Sekali lagi gunung ini dipindahkan.
sungguh-sungguh serukan. Grace, grace, grace for me. Grace for you. Grace for your family. Grace for your business. Grace for your husband. For your wife. For your son. For your daughter. Grace. Haleluya. Buka kedua tangan saudara, saya berdoa buat saudara. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Kemurahan lebih dari hidup. Saya berdoa, kasih karunia Tuhan membungkus saudara, menyertai saudara. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Amin. Suami istri, anak orang tua, boleh gandeng tangan dan angkat tangan kita tinggi-tinggi. Sama-sama kita berkata, Grace. Gunung tinggi diratakan, gunung besar dipindahkan. Kasih karunia menyertaimu. Grace for you, grace for you. Saya berdoa kemurahan Tuhan mengalir atas setiap Bapak Ibu Saudara. Yes Lord, amin. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Suami istri gandeng tangan, anak orang tua gandeng tangan. Grace for you. Aku deklar kasih karunia atas saudara. Grace for you, grace for you. Amin, amin. Kemurahan-Mu lebih dari musik naikkan pujian, Anda sembah Dia. Masing-masing berkata, Grace, Grace, Grace for me. Serukan, kasih karunia, kasih karunia. Haleluya, haleluya. Saudaraku, jangan pandang gunung besar. Allah Sebaot lebih besar dari gunung. Gunung-gunung kemustahilanmu akan diratakan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Mari Bapa, kami buka hati kami. Ratakan gunung-gunung yang menghalangi. Pindahkan gunung-gunung ini. Kami percaya bukan karena kuat gagah kami, tapi karena rohmu, Yahweh Sebaot. Haleluya. Korabasata karalaba syata karalaba. Kerabataka sanda karalaba laba 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 laba. Mari sembah Dia, korabataka sanda. Mari hitungan ketiga. Katakan grace, grace, grace for me. Grace, grace for my church. Grace, grace for my family.
ketiga, grace for me, grace for me, grace for me, grace for my church, grace for my family. Haleluya, haleluya. Serukan grace, kasih karunia Allah menyertaimu. Engkau akan melihat mulai hari ini ada kemurahan-kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Amin, 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 amin. Katakan sama-sama, katakan, bawa lidahku. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi angkat kedua tangannya, terima grace. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari atas kepalamu, katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Saya deklarasikan grace for you, grace for your family, grace for your husband, for your wife, grace untuk hidupmu, untuk bisnismu, untuk pekerjaanmu, grace untuk masa depanmu. Ketika engkau terus mengarahkan pandanganmu pada kasih karunia Tuhan, engkau akan melihat bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena kasih karunia Allah, rohnya yang kuat, meratakan gunung-gunung yang tinggi, menimbun lembah-lembah yang curam, memindahkan gunung-gunung, dan kau akan melihat amazing grace terjadi atasmu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih, saya berdoa, saya deklarasikan, mulai hari ini, engkau akan melihat grace terjadi atas seluruh hidupmu. Apa yang tidak pernah kau pikir, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, apa yang gak pernah kau lihat dengan matamu, itu Bapa sediakan bagimu. Ada grace yang melimpah-limpah, sampai engkau dibuat terkagum-kagum. Satu kemurahan Tuhan akan menghapus seluruh kedukaan yang pernah kau alami. Satu kemurahan Tuhan mengangkat Yosef dari bawah istana, dari penjara bawah tanah ke istana raja. Satu kemurahan Tuhan mengangkat Ruth dari seorang janda melarat menjadi orang yang hebat di Bethlehem. Maka angkat tanganmu, satu kemurahan Tuhan atasmu, satu grace atasmu dari Tuhan akan mengubah sepanjang umur hidupmu. Engkau akan melihat, engkau akan berjalan, engkau akan menerima from grace to grace. Sehingga amazing grace terjadi tahun ini bagimu. Terima kasih Bapa. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, benih yang ditaburkan. Aku berdoa, aku deklarasikan menjadi panen yang dahsyat bagi mereka. Karena mereka adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan.
Pulanglah dengan selamat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyertai, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Pulanglah ke kasih-kasih Tuhan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa surgawi kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jesus bless you. Grace for you. Haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara.